Yogyakarta lantai 2, itulah sebutan yang sering disematkan kepada Kabupaten Gunung Kidul. Jauh di dalamnya, terdapat sebuah kecamatan bernama Ponjong yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini terdiri atas hamparan dataran yang luas, dengan hasil pertaniannya yang melimpah, serta perbukitan dengan hutannya yang rimbun, yang menambah kekayaan alam tempat tersebut. Mayoritas penduduk Ponjong beragama Islam, dengan desa Ponjong sebagai pusat dakwah Muhammadiyah di wilayah tersebut. Namun tak lepas dari itu, praktek tahoyul, bid'ah, serta khurafat masih tersebar luas di kawasan tersebut. Salah satunya adalah Desa Tambak Romo, yang terletak di atas perbukitan utara, yang berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Ponjong. Tempat yang subur dengan praktek TBC. Namun, disitulah tersimpan kisah dakwah yang menarik. Adalah Pak Mukio, seorang dai lokal Muhammadiyah yang berusia 51 tahun. Kegiatan-kegiatan yang berbau syirik dan tahoyul masih dihidupkan di tempat ini, seperti misalnya acara rosulan, pengkeramatan tempat-tempat tertentu, serta pemberian sesaji di tempat-tempat keramat tersebut. Tentu yang digembur-gemburkan kan jin dan jin perahyangan yang ada di pesan itu. Di situ kan disaje, disyukuri, dimintai tolong, itulah yang kesyirikan yang Berdakwah di lingkungan masyarakat awam tentu tidaklah mudah. Hal inilah yang dialami oleh Pak Mukio. Berawal dari tertariknya dengan kegiatan rutin pengajian Muhammadiyah sejak tahun 2000, Pak Mukio mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dengan alasan tidak sesuai dengan syariat dan tuntunan Islam. Namun seiring berjalannya waktu, Pak Mukio mulai mengalami tantangan dan pengucilan di lingkungannya sendiri. Pertama hanya saya yang tidak ikut rasul namanya. Tidak ada perdebatan apa-apa. Kemudian ada yang ikut 7 orang. Wah, itu luar biasa penggemarnya, gemparnya. Adanya yang tidak ikut rasul 7, masalah ini nggak ikut ini harus dikucilkan. Karena di Tambak Romo ini masih kehidupan kegiatan-kegiatan yang berbau syirik, takhoyul itu masih. Salah satu bentuk pantangan masyarakat di tempat ini adalah sholat berjamaah di masjid. Seperti yang kita tahu, sholat berjamaah bagi muslim laki-laki adalah sebuah kewajiban. Namun tidak di tempat ini. Dulunya, siapapun yang sholat berjamaah di masjid disebut dengan penganut ajaran sesat dan aliran radikal. Tidak hanya mengkucilan, kali ini Pak Mukio dilaporkan ke pihak kepolisian hanya karena berbeda dari kebiasaan masyarakat. Bentuk kegunaan, perlawanan masyarakat terhadap dakwah saya itu, dulu saya kan dianggap ajarannya sesat. Saya sampai dilaporkan polisi biasa. Dilaporkan polisi, keluarga gundah semua. Jadi istiqomah, tetap teguh. Menerima berbagai hujatan tidak menyurutkan semangat berdakwah Pak Mukio. Pak Mukio mengakui dirinya memang bukanlah orang yang pandai berceramah, namun dengan sifat ramahnya dan ketekunannya, beliau mampu merubah cara pandang masyarakat terhadap dakwah beliau. Biarpun banyak tantangan, beliau mengakui bahwa dukungan dari keluarga sangatlah penting, terutama dukungan dari sang istri. Sebab dalam keluarga, semangat berdakwah haruslah dikompakan. Dengan dukungan sang istri, proses berdakwah akan terasa lebih ringan. Berdakwah di jalan Allah memanglah tidak mudah. Akan tetapi dengannya, mampu menunjukkan kepada kita siapakah yang benar-benar ikhlas di jalan Allah, sehingga mampu menuai hasil yang diberkahi olehnya. Nah, ini bisa menjadi contoh kita semua
bahkan saya sendiri mengacungkan dua jari, dua jempol untuk keistiqomahan Pak Mukio. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa dakwah ini tidak cukup dengan kata-kata, tetapi lebih kepada contoh uswah yang ada di masyarakat. Dan jadilah orang yang menjadi orang yang dipercaya di masyarakat. Di Jimbaran di sini alhamdulillah warga masyarakatnya sudah ada perubahan yang sangat luar biasa daripada tahun-tahun dulu yang ketika saya masih muda. Sekarang alhamdulillah baru memetik kalau ini ada pertolongan kehendak Allah, kalau ada pertolongan Allah. Saya dulu sudah dihujat di golongan aliran yang sesat. Iya, aliran sesat. Orang yang sholat ke masjid ada aliran yang sesat. Beda dari yang lain. Dari sinilah kita mampu belajar bahwa berdakwah merupakan kewajiban bagi kita semua, tanpa memandang status sosial maupun seberapa tinggi pengetahuan kita terhadap ilmu-ilmu agama Islam. Beliau mengakui bahwa dirinya bukanlah sosok yang ahli dalam berceramah, namun dengan kesederhanaannya, beliau mampu membuktikan kepada kita bahwa dalam berdakwah, keikhlasan, keistiqomahan, juga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta masyarakatlah yang menjadi kunci penting dalam keberhasilan berdakwah. Semoga dengan sosok Pak Mukio ini mampu menginspirasi para dai dan mubalik maupun kita setiap muslim agar terus ikhlas dan istiqomah dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.